Seseorang yang menyumbangkan boneka Mandy ini ke museum mengatakan bahwa dia hampir setiap hari mendengar tangisan bayi. Hai Sobat Mirror, selamat datang kembali di Mirror, obrolan seputar misteri dan horor. Hari ini aku akan membahas tentang 10 kisah horor boneka terseram di seluruh dunia. Nah, mungkin buat Sobat Mirror semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Chucky, Annabelle, ataupun boneka Robert yang sempat difilmkan menjadi serial film. Pasti di antara kalian sudah ada yang pernah menonton kan? Nah, ternyata boneka-boneka ini tuh ada kisah nyatanya guys, jadi bukan sekedar kisah fiktif ya. Kalian penasaran nggak dengan cerita 10 boneka terseram di seluruh dunia ini? Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga buat pencet tombol subscribe-nya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Nah, tanpa panjang lebar kita akan langsung masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini kita mulai dari boneka Mandy. Kisah ini bermula pada tahun 1991. Ketika ada seseorang yang menyumbangkan boneka Mandy ini ke Museum Cusnell di British Columbia, Kanada. Kondisi boneka Mandy ketika datang nampak sudah cukup tua. Nah, waktu datang itu bentuk dari bonekanya itu karena sudah tua, itu jadi kelihatan rusak, berdebu, usang, dan pakaiannya pun robek. Kemudian staf memberi boneka Mandy beberapa baju baru dan memandikannya. Namun kesan yang menakutkan pun tidak hilang di boneka Mandy ini. Nanti aku insert fotonya ya guys. Seseorang yang menyumbangkan boneka Mandy ini ke museum mengatakan bahwa dia hampir setiap hari mendengar tangisan bayi di ruang bawah tanahnya. Menurut staf museum yang ada di sana pun, semenjak boneka Mandy ini datang di sana, kerap terjadi hal-hal yang aneh. Staf sering mendengar ada suara langkah kaki orang, padahal saat itu di museum tersebut sudah tidak ada orang. Juga ada beberapa peralatan kantor bisa mendadak pindah atau menghilang dari tempat semula. Tak hanya staf, pengunjung yang datang pun mengaku pernah mengalami hal-hal yang aneh. Ada beberapa yang mengatakan bahwa mata boneka Mandy selalu mengikuti kemanapun mereka berjalan. Ada juga yang bersumpah bahwa melihat boneka domba yang seharusnya berada di sebelah boneka Mandy itu tergeletak di bawah lantai. Ada juga kisah dari seorang wanita yang mencoba memfilmkan boneka Mandy ini mengatakan saat kameranya ini berusaha untuk berfokus pada boneka Mandy, kamera tersebut tiba-tiba secara mengejutkan tidak berfungsi dan rusak. Dan tak hanya itu, ketika si pemain film ini mencoba memutarkan filmnya ini di rumah, kaset filmnya, tiba-tiba kaset itu rusak dan langsung macet. Menurut kalian ini kejadian yang tidak sengaja atau disengaja oleh boneka Mandy? Komen di bawah ya. Lanjut, yang kedua ada boneka Charlie. Sejujurnya aku baru dengar ini nama boneka Charlie. Kisah ini bermula pada tahun 1968 di New York. Boneka Charlie ini harusnya hanya menjadi boneka tambahan untuk satu keluarga. Jadi mungkin mereka kayak pengoleksi boneka gitu ya. Jadi Charlie ini awalnya hanya sebagai boneka tambahan. Tapi semenjak boneka Charlie ini datang, hal-hal yang horor dan tidak masuk akal pun terjadi di keluarga ini. Boneka Charlie selalu berpindah dari tempat terakhir seseorang meletakkannya. Mungkin kalian berpikir bisa jadi orang itu hanya pelupa, dia baru naruh bonekanya di mana gitu kan. Tapi tidak guys.
Sampai pada akhirnya, kejadian tersebut dialami oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Pada suatu hari, seorang putri dari keluarga tersebut yang berusia 4 tahun mengatakan bahwa boneka Charlie ini berbicara sendiri dengan dia. Hal itu ternyata tidak hanya dialami oleh si kecil ini, si putri yang umur 4 tahun ini, tapi kelima anak yang berada di keluarga tersebut. Mereka mengatakan dengan sangat histeris dan ketakutan bahwa boneka Charlie ini berbicara kepada mereka, dan bahkan boneka Charlie ini pun membuat goresan di tangan mereka. Wah, kalau udah gini keinget Chucky ya. Mendadak seluruh keluarga tersebut pun diliputi oleh ketakutan. Ingin mengakhiri teror dari boneka Charlie ini pun akhirnya seluruh keluarga ini membawa boneka Charlie dan meletakkannya di loteng rumah mereka. Beberapa tahun kemudian boneka Charlie ini dikeluarkan dari loteng karena mereka mengadakan sebuah garage sale. Jadi mungkin kayak di luar negeri itu kayak kalau di sini bahasanya pre-love ya guys. Mungkin ada mereka mau pindah atau apa, biasanya melakukan garage sale. Dan akhirnya ada seorang wanita yang memberi boneka Charlie ini walaupun sudah diberitahu tentang hal-hal horor yang pernah terjadi pada boneka Charlie ini. Kita lanjut ke kisah yang ketiga, yaitu boneka Annabelle. Kalian pasti nggak asing kan sama Annabelle yang serem banget itu di film ya kan? Kalian udah nonton belum? Nah ternyata Annabelle yang digambarkan di film sama boneka Annabelle asli itu jauh berbeda guys. Jadi di aslinya tuh sebenarnya cute, lucu kayak boneka biasa gitu, tapi ada isinya. Kalian berani nggak naruh boneka Annabelle ini di kamar kalian? Seperti yang aku katakan tadi, reputasi Annabelle sangat populer. Oleh karena itu, Annabelle diangkat menjadi sebuah serial film yang juga berjudul seperti namanya, yaitu Annabelle. Penggambaran Annabelle di film dan aslinya itu sangat berbeda jauh. Namun jangan tertipu, begitulah kata beberapa penyidik dan paranormal yang bertemu dengan boneka Annabelle ini. Nah, kita akan masuk ke cerita boneka Annabelle ini yang berawal pada tahun 1970. Jadi boneka Annabelle ini awalnya dimiliki oleh seorang perawat. Nah, perawat ini tinggal bersama perawat yang lain di satu asrama. Suatu hari seorang perawat ini menemukan aktivitas aneh yang berada di sekitar boneka Annabelle. Seolah-olah boneka Annabelle tersebut bergerak sendiri dan seolah-olah menuliskan sesuatu atau sebuah kalimat yang berbunyi, "Bantu aku." Ketika mereka melakukan konsultasi kepada paranormal mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ada sesosok anak kecil yang terjebak di tubuh boneka Annabelle. Yang anak kecil ini diketahui juga bernama Annabelle. Makanya boneka ini dinamakan dengan nama dia. Kemudian mungkin karena ketika berkonsultasi kepada paranormal yang satu ini mungkin tidak berhasil, akhirnya mereka berkonsultasi kepada paranormal lain yang bernama Warrens. Sama seperti yang ada di serial filmnya. Warrens mengatakan bahwa saat ini mereka sedang mengundang para iblis dan akan sangat berbahaya jika mereka masih menyimpan boneka Annabelle tersebut. Akhirnya Warrens membawa boneka Annabelle dan diletakkan di museumnya yang bernama Warrens Occult bersama boneka-boneka artefak dan horor lainnya. Oke, lanjut ke cerita yang nomor 4, yaitu boneka Pupa. Kalian baru dengar nggak nama ini? Kalau aku baru dengar banget nih, boneka Pupa. Boneka Pupa sebenarnya terbuat dari sebuah kain kempa. Aku nggak tahu kain kempa itu apa. Yang berbahan lembut serta tidak ada horor-horornya guys. Nanti aku insert juga foto-fotonya. Namun pada tahun 1920 di Italia muncul sebuah cerita tentang boneka Pupa yang paling horor. Seorang wanita bercerita bahwa dia memberikan boneka Pupa tersebut kepada seorang gadis kecil, dan gadis kecil ini terlihat sangat senang ketika menerima boneka Pupa tersebut. Gadis kecil itu sangat senang
Saking senangnya dia bahkan setiap hari bermain dengan boneka pupa tersebut, dan dia pun menyimpan boneka pupa ini berada di dekatnya. Bahkan boneka pupa ini tetap masih ada bahkan setelah dia beranjak dewasa. Di sisi lain ada cerita seorang nenek dari keluarga gadis kecil tersebut melihat bahwa boneka pupa ini bisa bergerak dan bahkan bisa berbicara dengan sendirinya. Namun hal itu pun dibiarkan oleh nenek tersebut karena menurutnya hal itu tidak berbahaya. Nek, itu berbahaya tau Nek. Boneka ngomong sendiri aja itu udah serem ya kan guys. Namun pada suatu hari boneka pupa tersebut harus berpindah tangan karena gadis kecil tersebut meninggal dunia. Lalu boneka pupa ini berpindah tangan ke pemilik baru karena gadis tersebut sudah meninggal dunia. Namun ketika boneka pupa ini berpindah tangan, dia jadi lebih agresif dan lebih menampilkan sisi horornya guys. Mungkin ya kayak kita aja kayak cocok-cocokan gitu ya kan sama manusia gitu, nggak mesti bisa cocok sama manusia yang baru mungkin. Jadi mungkin itu adalah ungkapan kemarahan dari boneka pupa ini. Pemilik baru mengatakan, kan boneka pupa ini disimpan di dalam sebuah kotak oleh pemilik barunya. Nah, pemiliknya ini mengatakan bahwa dari dalam kotak boneka pupa ini selalu mengeluarkan kabut, dan hal tersebut tidak hanya dilihat olehnya, bahkan oleh tamu-tamunya yang berkunjung ke rumahnya. Beberapa dari mereka melihat bahwa di kotak tersebut ada sebuah tulisan yang mungkin ditulis oleh boneka pupa itu yang berbunyi, Pupa tidak suka. ya kan aku bilang apa bahwa ya gitu, mungkin ketika berpindah pupanya ini nggak cocok sama pemilik baru. Nah, sedangkan pemilik barunya ini nggak ngerti kalau si pupa ini ternyata ada isinya guys. Jadi hati-hati ketika menerima kado boneka. Tenang, semua cerita ini terjadi di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Kalian bisa tenang. Atau mungkin ada yang pernah memiliki boneka yang ada isinya? Cerita di bawah ya guys. Lanjut yang kelima, yaitu boneka Leta. Menurut The Chronicle, Kerry Walton dan saudaranya menemukan boneka Leta ini ketika mereka sedang menjelajahi rumah-rumah yang ditinggalkan di Australia. Tepatnya yaitu di kota Wagga Wagga. Tidak berpikir aneh, akhirnya Walton membawa boneka Leta ini pulang ke rumahnya yaitu di Queensland. Segera kisah horor boneka Leta pun dimulai. Anak-anak Walton mengatakan bahwa boneka Leta tersebut berbicara sendiri. Awalnya Walton hanya mengira anak-anaknya ini mengigau ataupun hanya bermimpi buruk. Sampai akhirnya ada beberapa tamu yang bilang ke Walton bahwa dia juga melihat boneka Leta ini bisa berbicara dan bergerak sendiri. Lalu Walton pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjual boneka tersebut. Walaupun dia pengen banget nih ngejual boneka Leta karena udah meresahkan keluarganya. Walton ketika mencoba untuk menjual boneka Leta ini dan dia masukkan ke dalam mobilnya, secara mengejutkan Leta ini tidak bisa dikeluarkan dari dalam mobil. Ayo loh, kenapa tuh dilem? Kan nggak mungkin juga kan? Walton memang pengen ngejual itu, tapi mungkin Letanya nggak mau. Jangan jual aku, Om. Suatu hari karena penasaran, akhirnya Walton pun memeriksakan boneka Leta ini kepada anggota staf di museum yang berada di Australia. Mereka mengatakan bahwa boneka Leta ini terbuat dari kayu, memiliki mata dari kaca, dan memiliki rambut asli manusia. Menurut kalian boneka Leta ini ditinggalkan secara tidak sengaja atau disengaja karena kisah horornya? We don't know. Oke, lanjut kita ke boneka Okiku.
Seperti namanya, ya betul, boneka ini dari Jepang. Kisah ini bermula pada tahun 1918 ketika ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi Pulau Hokkaido di Jepang. Anak laki-laki tersebut pun akhirnya membeli sebuah oleh-oleh untuk adik perempuannya, yaitu sebuah boneka. Nah, si adik perempuan dari anak laki-laki tersebut bernama Okiku. Kalian ingat ya ini namanya. Adiknya pun sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh sang kakak, dan adik tersebut pun menamai boneka tersebut seperti namanya, yaitu Okiku. Tapi kemudian berita sedih pun datang, yaitu karena 1 tahun kemudian gadis kecil tersebut meninggal dunia. Keluarga yang dilanda kesedihan pun menaruh boneka Okiku ini, boneka kesayangan dari gadis kecil ini, di sebuah altar di rumahnya sebagai sebuah kenang-kenangan akan putri mereka yang sudah meninggal dunia. For your information, hal ini pun adalah hal normal dari proses berduka yang ada di Jepang. Jadi kayak adatnya gitu ya kayaknya. Namun hal-hal aneh pun mulai terjadi beberapa bulan kemudian. Saat itulah keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut di boneka Okiku tersebut mulai tumbuh memanjang. Beberapa waktu kemudian, keluarga tersebut pun berencana untuk pindah rumah. Mereka akhirnya menawarkan boneka Okiku tersebut kepada sebuah kuil yang bernama Kuil Manenji di Hokkaido. Hingga kini diceritakan bahwa rambut Okiku terus tumbuh, dan setiap tahun seorang pendeta harus memotong rambut boneka tersebut agar tetap terkendali gitu panjangnya, jadi ya nggak panjang banget. Nah, menurut kalian, apakah Okiku ini merasuki arwah gadis kecil tersebut atau arwah gadis lain? Serem juga nggak sih kalau rambut boneka kita tiba-tiba tumbuh dengan sendirinya? Kita masuk ke kisah yang nomor 7, yaitu boneka Robert. Kisah boneka Robert yang paling horor dimulai pada tahun 1904 ketika ada seorang anak laki-laki yang bernama Robert Eugene Otto yang berusia sekitar 4 tahun mendapatkan sebuah hadiah boneka dengan setelan pelaut. Genie, itu dia nama panggilannya. Genie ini akhirnya bertumbuh menjadi seorang pelukis eksentrik yang sangat sukses. Saat tumbuh dewasa bersama bonekanya Robert ini, orang-orang sering melihat Genie menimbulkan kekacauan dan marah-marah kepada bonekanya si Robert. Setiap kali ditanya tentang kekacauan yang dia buat, Genie selalu mengatakan bahwa bukan dia pelakunya melainkan Robert. Ketika Genie akhirnya menikah, dia pun akhirnya membuang boneka Robert ini ke loteng rumahnya. Boneka Robert terus berada di loteng sampai akhirnya pemilik rumah yang baru datang. Jadi si Genie ini pindah rumah, terus akhirnya rumah itu ada yang menempati orang lain gitu loh guys. Namun banyak orang mengatakan bahwa mereka melihat boneka Robert ini berjalan-jalan sendiri. Ya, boneka Robert ini berjalan-jalan sendiri di dalam rumah. Akhirnya pada tahun 1994, pemilik rumah tersebut akhirnya mendonasikan boneka Robert ini kepada Museum Fort East Mortello untuk dijadikan sebagai koleksi mereka. Menurut para staf museum tersebut, boneka Robert ini sering mengganggu perangkat elektronik yang berada di dekatnya, seperti kamera. Mungkin apakah dulu cita-cita boneka Robert ini sebagai kameramen? Kita nggak tahu juga ya guys. Pihak museum pun terus mendapat keluhan dari para pengunjung yang mengatakan bahwa mereka dihantui oleh boneka Robert ini setelah mereka mengata-ngatai boneka tersebut. Ya iyalah, orang aja nggak suka dikatain, kamu ngatain boneka, nggak boleh gitu ya guys. Rata-rata mereka pun akhirnya memohon ampun dan memohon maaf kepada boneka Robert dan meminta agar boneka Robert tidak menghantui mereka lagi. Oke, kita lanjut di nomor 8, yaitu boneka Claire.
Ada seorang anak lugu yang berusia 8 tahun yang bernama Jill mendapatkan sebuah hadiah boneka dari seorang teman keluarga yang tak lama kemudian teman keluarga tersebut meninggal dunia. Jill menyimpan boneka tersebut dan memberi nama boneka tersebut yaitu Claire. Saat itulah kisah horor boneka Claire pun dimulai. Jill melihat kotak musik yang berada di sekitar boneka Claire tersebut selalu menyala sendiri secara tiba-tiba. Benda-benda yang berada di rak pun selalu jatuh ketika boneka Claire berada di sana. Dan benda-benda yang hilang pun selalu ditemukan di kotak penyimpanan boneka Claire tersebut. Dan ada satu insiden yang paling horor ketika boneka Claire tersebut Jill letakkan di sebuah kursi goyang di sudut kamarnya. Di tengah malam tiba-tiba kursi tersebut bergoyang sendiri dan kejadian tersebut pun akhirnya membangunkan Jill dari tidurnya. Saat Jill tengah ketakutan melihat insiden kursi goyang yang bergoyang sendiri, secara mengejutkan dan secara tiba-tiba kepala boneka Claire ini menengok dan menatap Jill dengan horor. Situasi semakin horor dan mencekam ketika kotak musik yang berada di situ pun ikut terbuka dan berputar sendiri. Bayangin guys, bayangin, seru banget. Kalau kalian lagi tidur, tiba-tiba kursi di kamar kalian goyang, terus tiba-tiba boneka Claire menengok kalian. Dan kotak musiknya pun ikut nyala. Serem banget, ini kayak cerita horor, film horor ya. Setelah kejadian horor tersebut, boneka Claire akhirnya disimpan di dalam sebuah kotak dan Jill meletakkannya di belakang lemari. Jill mengatakan bahwa sampai saat ini boneka Claire tersebut masih berada di rumah orang tuanya. Kita lanjut yuk ke yang nomor 9, yaitu boneka Harold. Kisah boneka Harold berawal pada saat boneka ini terdaftar di dalam sebuah situs jual beli yang bernama eBay, di mana penjual memiliki beberapa kisah horor yang pernah dia alami. Pemiliknya mengatakan bahwa kehadiran boneka Harold ini mengakibatkan kucing peliharaannya mati. Ia bahkan mendengar suara anak-anak tanpa tubuh yang bermain di ruang bawah sejak boneka Harold ini datang ke rumahnya. Boneka Harold telah berpindah tangan selama beberapa kali dan dikabarkan pula boneka Harold ini telah mengakibatkan banyak penyakit dan kematian. Pemilik terakhirnya yaitu Anthony Quinata yang mengaku telah melakukan pengusiran roh jahat yang berada di dalam boneka Harold ini, dan dia bersumpah tidak akan membiarkan kisah boneka Harold terus berlanjut. Nah, oke, kita masuk ke part yang terakhir yaitu nomor 10, boneka Barbie. Tenang. Ini bukan seperti Barbie yang biasa kalian tonton, yang cantik itu bukan. Dengerin dulu kisahnya ya guys. Menurut Atlas Obscura, terdapat sebuah kuil yang didedikasikan untuk gadis Jerman yang meninggal pada Perang Dunia Pertama. Orang tua gadis ini memiliki sebuah perkebunan di Pulau Ubin di Singapura dan memberi gadis itu kehidupan yang istimewa. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Saat Perang Dunia Pertama dimulai, Inggris menyerbu Pulau Ubin dan menangkap keluarga tersebut. Saat gadis tersebut berusaha lari dari kejaran tentara, naasnya sang gadis jatuh dari tebing dan akhirnya dia meninggal dunia. Penduduk setempat pun akhirnya menguburkan gadis tersebut. Namun akhirnya makam
sang gadis digali kembali dan jenazahnya disimpan dalam sebuah guci dan diletakkan di dalam kuil. Mungkin maksudnya abunya kali ya guys ya. Selama bertahun-tahun jasad gadis tersebut diperlakukan seperti dewa Tao oleh para penduduk setempat. Namun pada abad ke-21 guci tersebut dicuri. Kemudian secara kebetulan pria lokal mengatakan bahwa dia didatangi oleh sesosok gadis kecil yang berkulit putih dan mengatakan untuk menaruh boneka Barbie lokal untuk menggantikan guci yang dicuri tersebut. Orang-orang mengatakan bahwa roh gadis Jerman tersebut mungkin bersemayam di tubuh boneka Barbie yang berada di kuil Ubin, Singapura. Kisah boneka Barbie Jerman tersebut pun akhirnya menyebar luas dari mulut ke mulut yang membuat para pengunjung ketika datang ke kuil tersebut suka memberi hadiah berupa kosmetik untuk diletakkan di sekitar boneka tersebut dengan tujuan agar mendapat keberuntungan. Nah, itu dia cerita ke-10 boneka paling horor di seluruh dunia. Boneka mana yang bikin bulu kuduk kalian merinding? Jangan lupa juga cek boneka yang ada di sekitarmu ya. Oke sobat Mirror, gimana dengan cerita ini? Apakah kalian suka? Jika kalian suka, jangan lupa pencet like-nya dan jangan lupa juga pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu ketika aku upload video baru. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku, buat jadi bestie online aku. Dan sampai jumpa di video Mirror selanjutnya. Dadah.